皆さんこんばんは。はじめまして。私はフレンキと申します。Indonesiaの北スマトラから来ました。Dalam kesempatan kali ini, saya ingin mengajak teman-teman semua untuk bersama-sama belajar tata bahasa atau rebung yang digunakan dalam Nihongo no Ryoku Shiken Edo-san. Nah, menurut pengalaman saya sendiri, jumlah tata bahasa yang digunakan dalam Nihongo no Ryoku Shiken JLPT 3 ini ada sekitar 109 buah atau 109 session, 109 biji. Jadi dalam video ini kita bagi dalam beberapa session mengingat sangat banyaknya grammar atau tata bahasa tersebut. Baiklah, dalam kesempatan kali ini Sasuku desu ga, kita akan masuk ke dalam bab pertama. Di dalam bab pertama ini kita akan membahas sebanyak 3 tata bahasa berikut dengan contohnya. Oke, ikuti terus. Yoroshiku onegaishimasu. Dan jangan lupa bahwa video ini dapat Anda saksikan di YouTube Nihongo Daisuki Channel. Oke, jika Anda suka silakan like, jika tidak suka nggak apa-apa, jarinya ke bawah juga nggak apa-apa. Baiklah, Sasuku desu ga. Jadi bumbu yang kita bahas itu ada seperti yang saya boto de ohanashi shimashita to moshiagemasu tori. Ada 3 yang kita bahas. Yang pertama honyarara koto ni shiteiru. Terus yang kedua itu honyarara koto ni natteiru. Terus yang terakhir honyarara you ni natteiru. Baiklah, bagaimanakah ketika bumbu ini digunakan dalam percakapan sehari-hari, kita akan lihat dan kita akan kupas satu persatu. Oke, untuk yang pertama kita akan membahas tentang honyarara koto ni shiteiru. Jadi arti dasarnya ini adalah sebuah kebiasaan atau pola yang kita kerjakan setiap hari yang merupakan kejadian yang terus berulang ya. Maaf, cancel ini, coba ini kita hapus dulu. Hapus dulu ya, maaf ya teman-teman. Langsung aja, rumusnya sendiri adalah doushi. Doushi artinya kata kerja. Nah, doushi yang digunakan di sini adalah kata kerja bentuk kamus, baik itu yang positif atau yang negatif. Nah, yang positif artinya misalnya taberu ya, makan, itu positif. Jadi yang negatif itu atau naikei ini itu adalah tabenai misalnya. Itu ditambah dengan koto ni shiteiru. Oke, terus yang selanjutnya ya susah ya. Nah, bagaimanakah pola ini dipakai dalam contoh kalimat? Kita akan bahas satu persatu. Jadi dan kali ini kita akan sajikan ada 3 kalimat. Yang pertama sekali, jadi artinya kan tadi ini menyatakan sebuah kebiasaan yang kita kerjakan setiap hari atau berulang-ulang atau repetitif. Misalnya ini contoh nomor 1 adalah kenkou no tame mayasa gyunyu o nomu koto ni shiteiru. Nah, di sini dia ya, nomu koto ni shiteiru. Jadi nomu di sini kan bentuk kamus ini yang positif ya. Nomu koto ni shiteiru. Saya membiasakan diri untuk minum susu setiap pagi dengan alasan kesehatan. Jadi artinya dia minum susu itu bukan hanya jarang gitu, sesekali gitu, tapi dia benar-benar tekun minum susu setiap hari. Jadi dipakailah kalimat ini, koto ni shiteiru. Terus yang kedua, koukou o sotsugyo shita ato ni Nihon de hataraku koto ga yume de mainichi Nihongo o benkyou suru koto ni shiteita. Nah, di sini ada kata koto ni shiteita. Ini kan bentuk lampau. Jadi walaupun dia bentuk lampau, tetapi kalau pada masa lampau dia seseorang itu mengerjakan sebuah kegiatan atau aktivitas yang dilakukan setiap hari. Jadi pola kalimat ini juga bisa dipakai. Jadi dia tidak melulu hanya tentang koto ni shiteiru ini ya, tapi bisa juga menggunakan koto ni shiteita, yang penting atau asalkan dia dikerjakan secara reguler tiap hari begitu, walaupun di masa lampau. Nah, misalkan si A tadi dia punya mimpi untuk bekerja di Jepang. Jadi setelah dia tamat SMA, setiap hari mainichi Nihongo o
benkyo suru koto ni shite ita. Jadi dia waktu lampu dia terus belajar bahasa Jepang. Jadi ada kemungkinan dia sekarang tidak lagi belajar bahasa Jepang setiap hari ya. Nah itu yang bisa didapat kesimpulan dari contoh nomor 2 ini. Terus yang ketiga ini agak sedikit romantik ya contohnya. Kanojo ga yakusoku jikan ni osoku naru toki wa kanarazu meiru shite kureru koto ni shiteiru. Jadi si dia atau si pacar selalu ngirim pesan kalau datangnya tidak sesuai atau telat dengan waktu yang disepakati. Jadi ini menyatakan sebuah kebiasaan dalam sepasang ya, dalam orang yang sedang pacaran. Misalnya ketika si ceweknya akan terlambat, dia akan selalu ngasih info ke cowoknya gitu. Oh saya akan terlambat hari ini loh gitu. Jadi itu terus berulang-ulang gitu, terus berulang-ulang. Ketika ceweknya mau terlambat, dia akan menghubungi pacarnya gitu. Kanarazu meru shite kureru koto ni shiteiru. Oke, baiklah teman-teman, bagaimana dengan pola kalimat yang pertama ini? Bisa agak paham sedikit ya? Oke, ini saya hapus dulu. Oke, baiklah, kita akan masuk ke contoh yang kedua. Untuk kedua ini honyarara koto ni natteru. Jadi di sini artinya adalah aturannya sudah seperti itu dia. Ini menyatakan sebuah peraturan atau sebuah tata cara yang sudah ditetapkan dalam sebuah organisasi, masyarakat, perusahaan ataupun negara. Dan arti lainnya dia bisa juga menyatakan sebuah rencana. Nah, hampir saya juga lupa bahwa koto ni natteru ini adalah kalau mungkin teman-teman ingat di waktu di N4 ya, ini juga dibahas di sana. Jadi koto ni naru ya, koto ni naru ini adalah perluasan dari pemakaian dari koto ni naru. Sedangkan koto ni natteru ini artinya adalah seperti yang saya sebutkan tadi, menyatakan sebuah aturan, dan kedua dia juga bisa menyatakan sebuah rencana. Di artinya itu kan hanashite no isi ni kanke naku kimaru shukan kisoku. Dan juga ini ya rencana tadi ya, yote juga bisa tadi ya. Maaf, tulisan saya nggak bagus. Baiklah, mungkin kalau hanya seperti ini aja jadi terasa abstrak agar kita semua mengerti. Baiklah, kita akan masuk ke sassoku desu ga reibun ni hairitai to omoimasu. Maaf yang sebelumnya, kita masuk ke rumusnya dulu ya. Rumusnya sih hampir sama dengan yang koto ni shiteiru tadi ya. Dia dengan ini disokei, baik yang positif atau negatif naik tadi ya, ditambah dengan koto ni natteru ini. Oke, sassoku desu ga reibun ni hairimashou. Contoh yang pertama itu adalah kono kaisa de wa sain doushi wa eigo shika hanasenai koto ni natteru. Ya, ini ya. Eigo shika hanasenai koto ni natteru. Jadi dia sudah menyatakan sebuah peraturan bahwa di perusahaan itu selain bahasa Inggris, para karyawan, sesama karyawan tidak diperbolehkan untuk ini berbicara. Jadi mereka wajib berbicara dalam bahasa Inggris. Jadi ini erat hubungannya dengan peraturan atau ketetapan yang dibuat dalam sebuah organisasi itu. Sain doshi artinya sesama karyawan ya. Jadi banyak sekali kalau kata doshi ini mungkin agak melenceng sedikit ya, tapi doshi ini banyak. Sesama, artinya sesama ya. Sain itu karyawan. Oke, terus yang kedua, Nihon no horitsu de wa hatachi miman wa osake wo nonde wa ikenai koto ni natteiru. Gitu ya. Dalam undang-undang Jepang, setiap orang yang belum berumur 20 tahun tidak akan diperbolehkan minum alkohol. Ini menyatakan sebuah peraturan yang sudah dirumuskan atau ditetapkan dalam sebuah negara ya, dalam masyarakat. Dalam undang-undang Jepang, sebelum berumur 20 tahun maka warga tidak akan diperbolehkan untuk menyentuh alkohol ataupun rokok ya. Nah, contoh 1 dan 2 ini erat hubungannya dengan yang saya maksud tadi, menyatakan peraturan atau sebuah kebiasaan.
atau pola yang ditetapkan dalam sebuah lingkungan masyarakat atau negara. Nah, yang ketiga kita masuk ke yotei, rencana. Asta wa nyuin shiteiru kanojo no mimai ni iku koto ni natteiru. Besok saya berencana menjenguk pacar saya yang sedang abname. Nah, ini implementasinya ya untuk yotei tadi. Oke, bagaimana teman-teman? Sambil dihafal ya. Oke, ini saya hapus dulu. Terus kita akan masuk ke contoh yang ketiga. Honyarara yo ni natteiru. Oke, contoh yang ketiga adalah honyarara yo ni natteiru. Ini lebih spesifik, menyerahkan sebuah karakter dari sebuah mesin misalnya, atau peralatan yang lain, misalnya pintu, jendela. Kalau dikasih reaksi A, maka kalau dikasih aksi A, maka akan timbul reaksi B. Kira-kira seperti itu arti kasarnya ya, di dasarnya ya. Jadi baiklah, kita akan langsung ke contoh kalimat saja. Nah, artinya tadi sama seperti yang saya bilang tadi ya, kikai nado sono yoni dekiteiru. Terus rumus atau formula yang dipakai ini juga sama dengan tata bahasa yang kedua sebelumnya kita bahas tadi, koto ni shiteiru dan koto ni natteiru. Dia menggunakan jisokei juga. Lagi bentuk kamus ya, lagi bentuk kamus baik yang positif atau negatif ditambah dengan yo ni natteiru. Oke, sassoku desu ga rebung ni hairitai to omoimasu. Baiklah, untuk contoh yang pertama atau rebung yang ichiban me no rebung desu ga, kono jiro hanbaiki de wa lever o osanai to otsuri ga denai you ni natteiru. Jika tuas vending mesin ini tidak diturunkan atau ditekan ke bawah, kembalian uang kita tidak akan keluar. Jadi image-nya seperti ini ya. Mungkin teman-teman yang pernah ke Jepang atau sedang ke Jepang sangat akrab dengan benda ini ya. Mungkin tiap hari kita akan selalu berhubungan dengan benda ini karena dia selalu memberikan air kehidupan, ceile. Jadi tuas yang kuning ini maksudnya ya. Misalnya kita masukkan uang 500 ya, goyago yang tidak mau ileru to. Jadi kalau kita membeli minuman yang harga 100, maka otomatis kembaliannya akan 400 kan begitu. Jadi ada beberapa mesin itu kalau sekarang sih udah ada yang langsung otomatis keluar ya, tapi ada juga yang masih kalau kita tidak tekan yang ini tuh tuas yang ini lebar yang kuning ini, maka uang kembalian kita tidak akan keluar seperti itu. Jadi fungsinya ada seperti itu, fungsi vendor mesin ini gitu. Itu hanbaik ini. Kalau ini tidak kita tekan, maka otomatis uang kita akan tetap tersimpan di dalam seperti itu. Terus yang kedua, kalau itu tadi masalah mesinnya, misalnya ke pintu misalnya, kono doa wa shimeru to kagi ga kakaru you ni natteiru. Kono doa wa shimeru to kagi ga kakaru you ni natteiru. Jika pintu ini ditutup, otomatis dia akan langsung terkunci sendiri. Ya, memang fungsinya atau karakteristiknya seperti itu. Dan kebanyakan honyarara yo ni natteiru ini itu dipakai ya seperti tadi untuk peralatan misalnya, untuk mesin yang sudah ada fungsinya. Jadi kalau kita kasih aksi A, maka dia reaksinya B, kira-kira seperti itu. Baiklah, untuk kesempatan kali ini kita hanya membahas 3 bungsu dulu ya. 3 bungsu dulu kita bahas untuk session yang pertama ini, session 1 ke 3. Jadi jika Anda tertarik, silakan terus belajar di rumah, dan karena saya rasa sangat penting ya, apalagi teman-teman yang sedang belajar Jepang atau sedang berada di Jepang, tata bahasa adalah salah satu kunci kita untuk bisa belajar bahasa Jepang dengan baik. Ja, これで終わりたいと思います。皆さんありがとうございました。で、untuk yang selanjutnya juga ya di channel kita Nihongo Daisuki, silahkan dilihat untuk video yang berikutnya, video yang keempat dan
keenam. Di sini akan kita bahas 3 tata bahasa lagi berikut dengan contohnya. ぜひとも、皆さんは、お見逃しなくご覧くださいね。